kesempatan ini kami akan membuat video edukasi mengenai hipertensi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Selaviana Juju. Saya atas nama Evita Dena Mador. Saya atas nama Roslina Nurfisari. Saya atas nama Yohana Lung. Saya atas nama Sumiati Ica. Saya atas nama Yusuf Jiri. Saya atas nama Valentinius Ilmas Karnal. Saya atas nama Yohanes Saturis Nara. Saya atas nama Yeremias Sandra Abdurrahman. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan tekanan darah dalam arteri. Pada pemeriksaan tekanan darah terdapat dua angka. Angka yang lebih tinggi disebut sistolik dan angka yang lebih rendah disebut diastolik. Sistolik didapatkan ketika jantung berkontraksi dan diastolik didapatkan ketika jantung berelaksasi. Pada pemeriksaan tekanan darah yang diukur adalah tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah dikatakan normal apabila sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan diastolik kurang dari 80 mmHg, atau biasa ditulis dengan 120/80 mmHg. Hipertensi memiliki klasifikasi sebagai berikut. Prahipertensi, di mana tekanan darah sistolik 120 sampai 139 mmHg dan sistoliknya mencapai 80 sampai 89 mmHg. Jika Anda memiliki kondisi prahipertensi, Anda termasuk ke dalam kelompok berisiko tinggi terkena hipertensi. Karenanya, Anda disarankan untuk merubah gaya hidup untuk mengurangi risiko hipertensi. Hipertensi tingkat 1 yaitu tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg dan sistolik 90 sampai 99 mmHg. Jika tekanan darah Anda berada pada rentang ini, kemudian Anda sudah memerlukan pengobatan karena risiko yang terjadinya kerusakan pada organ menjadi lebih tinggi. Hipertensi tingkat 2 yang ditandai dengan tekanan sistolik lebih dari 160 mmHg dan diastolik lebih dari 100 mmHg. Penderita biasanya sudah mulai mengalami kerusakan organ tubuh dan kelainan kardiovaskuler. Hipertensi krisis, yakni tekanan darah yang telah melebihi 180/120 mmHg. Tanda-tanda kerusakan organ seperti nyeri dada, sesak napas, sakit punggung, mati rasa, perubahan pada penglihatan, atau kesulitan berbicara. Hipertensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, hipertensi primer. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau sering disebut dengan esensial adalah peningkatan tekanan darah yang belum bisa diketahui secara pasti penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder adalah kondisi tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Cara hipertensi: sakit kepala parah, pusing, penglihatan buram, mual, telinga berdenging, kebingungan, detak jantung tak teratur, kelelahan, nyeri dada, sulit bernapas, darah dalam urin, dan sensasi berdetak di dada, leher, atau telinga. Risiko hipertensi yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu peningkatan usia, ras tertentu, riwayat keluarga dengan hipertensi, dan riwayat diabetes mellitus. Yang kedua, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, obesitas, peningkatan asupan garam, stres, dan kelebihan aktivitas fisik. Cara mengatasi hipertensi. Ada beberapa hal atau tahap untuk mengatasi hipertensi. Yang pertama di sini yaitu olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur merupakan suatu hal yang efektif untuk mencegah hipertensi. Olahraga untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah agar tetap elastis, sehingga aliran darah normal dan tekanan darah pun menurun. Yang kedua, menghentikan kebiasaan merokok. Kita tahu bahwa merokok itu mengandung nikotin dan zat yang berbahaya yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah
dan dapat menyebabkan hipertensi. Yang berikut, menjaga berat badan yang ideal. Menjaga berat badan yang ideal merupakan salah satu cara yang efektif untuk menurunkan hipertensi. Oleh karena itu, dengan cara ini tetaplah mengkonsumsi makanan yang sehat dan teratur. Yang berikut, menggunakan tanaman herbal. Tanaman herbal dapat menyebabkan menurunkan tekanan darah. Di antaranya misalnya tanaman seperti bawang putih, jahe, kayu manis, dan temulawak. Yang berikut, mengurangi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oleh karena itu, perkurangkan mengkonsumsi alkohol. Indikasi yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi. Yang pertama, penyakit jantung. Yang kedua, stroke. Yang ketiga, gangguan pembuluh darah tepi. Yang keempat, gangguan saraf. Yang kelima, gangguan otak. Yang keenam, gangguan pada mata dan retina. Yang dapat mengobati penyakit hipertensi: angiotensin, beta blocker, kalsium channel blocker, diuretik, dan nitrat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.